Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan guru mulia kita, para habaib, utamanya kepada Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Turunannya dijadikan turunan yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan aktivitas dakwahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sama-sama kita muliakan juga para tuan guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau semua umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas dakwanya mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu warisan daripada sekian banyak warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini tidak hanya sebatas ada di dunia, akan tetapi sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat, inda dzikri salihin tanzilur rahmat. Ketika dibacakan sirah perjalanan kisah daripada orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa inda dzikri sayyidis salihin huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika yang kita bicarakan, yang kita ceritakan, yang kita pelajari adalah perjalanan hidup pemimpin orang-orang yang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak berhambur kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga pada malam hari ini, bulan ini juga bertepatan haul Sayyidil Imam Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang maulidnya kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan dikumpulkan bersama beliau, bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita membahas manaqib perjalanan hidup Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, agar kita mendapatkan barokahnya orang-orang soleh, apalagi daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Karena zuriyat Nabi adalah yang sudah dinas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, taraktu fikum amr saqalain in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka.
Dua pusaka ini jika kalian berpegang teguh mengikuti perjalanannya, hidupnya, thariqahnya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ingat, yang diikuti thariqahnya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini kata Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi dikatakan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berbicara karena hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa itrati ahli bait. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, dan ahlul baitku, keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dua pusaka ini jika dipegang teguh thariqahnya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi Muhammad SAW. Mengenai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau orang yang benar-benar berpegang teguh kepada salafnya, pendahulu-pendahulunya, berpegang teguh kepada Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, para pembesar-pembesar daripada kalangan habaib Sadah Ba'alawi, berpegang teguh kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, sehingga beliau di masa remajanya sudah menjadi orang yang terpandang, sudah menjadi seorang pembesar ada di zamannya. Dan beliau hasil didikan daripada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan Syarifah Alawiyah Al-Jufri, menghasilkan seorang anak yang begitu cinta kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena itu penting bagi orang tua mendidik anaknya, karena penentuan daripada orang tua. Kalau anaknya mau jadi seperti ini, orang tua harus mendidiknya, harus mendidik begini, harus mendidik begitu. Terserah dari kitanya. Kalau kita mau mendidik anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya yang harus sering kita ceritakan adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu fil manam au fil yaqadhah, secara mimpi atau secara langsung. Pernah diceritakan ada seseorang bertemu dengan 3 orang. Kemudian orang ini heran, siapa 3 orang ini? Belum pernah bertemu dengan 3 orang ini. Wajahnya penuh dengan cahaya, penuh dengan wibawa. Akhirnya ditanya oleh seseorang ini, wahai fulan, siapakah kalian bertiga? Kata 3 orang ini, ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelahku ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sebelahnya ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kaget. Orang ini kaget. Ini orang yang luar biasa. Akhirnya ditanya, mau kemanakah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku mau menghadiri majelis cucuku Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Aku tidak pernah absen ketika maulidnya dibacakan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita membaca maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Rasulullah hadir bersama kita semua, sehingga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah daripada orang Tarim, ziarah ke Zanbal. Nah, kita tahu Zanbal itu makam pembesar-pembesar, ada juga daripada kalangan sahabat yang dimakamkan ada di situ. Namanya apa?
makam Zanbal. Para kutub banyak dimakamkan di situ. Jadi bukan makbaroh biasa ini, makbaroh orang-orang besar. Kemudian orang ini ingin ziarah ke pemakaman Zanbal, bertemu dengan penjaganya. Itu waktu ketika haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ketika datang, ditanya oleh penjaga kuburannya, penjaga makamnya, "Engkau mau ngapain ke sini?" "Mau ziarah kepada Habib Abdul Haddad, mau ziarah kepada Habib Abdul Walid Drus, mau ziarah kepada Habib." "Tidakkah engkau mengetahui saat ini ruh arwah para salihin saat ini berada di Siwun menghadiri haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi?" Jadi Habib Ali ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan sangat dibanggakan oleh salafnya. Sampai salafnya ikut menghadiri haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita membaca maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. InsyaAllah kita semua mendapatkan keberkahannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kemudian kita diberikan didikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, oleh kedua orang tuanya. Ketika ibunya mengandung Habib Ali, ya, ketika mengandung Habib Ali, ibunya ini juga termasuk wanita solehah. Setiap melihat orang alim, melihat orang soleh, beliau selalu di dalam hatinya mengatakan, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa seperti ini." Ketemu lagi dengan orang soleh, mudah-mudahan anakku bisa seperti itu. Terus setiap bertemu dengan orang soleh, hati ibunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ketika mengandung Habib Ali selalu mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan anakku jadi seperti beliau, mudah-mudahan anakku menjadi seperti beliau. Sehingga ketika lahir jadilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sesuai doa daripada ibunya Syarifah Alawiyah binti Hadi al-Jufri. Kenapa? Karena doa orang tua itu doa yang seperti Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nabi bersabda, "Du'aun walidah li auladihi ka du'ain nabi li ummatihi." Doanya kedua orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, karena itu pernah dikisahkan ada tulab min Indonesia, santri dari Indonesia belajar ada di Rubat Tarim, ketemu dengan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Sultanul Ulama. Ketika bertemu dengan Habib Salim minta doa, "Atlubu doa minkum ya Habib," minta doanya Habib. Kata Habib Salim, "Apakah orang tuamu, kedua orang tua masih hidup?" "Naam Habib, masih hidup kedua orang tuaku." "Ada doa yang lebih afdal daripada doanya saya. Doa kedua orang tuamu, doa kedua orang tuamu doanya sama seperti Nabi Muhammad SAW untuk umatnya." Bukan berarti tidak mau mendoakan, bukan. Tapi ini didikan, tarbiyah daripada orang-orang soleh. Seringkali kita ini meminta doa kepada orang besar, meminta doa kepada Habib, meminta doa kepada Kiai, meminta doa kepada Ustadz, tapi kita lupa ada doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di rumah kita, doanya kedua orang tua kita. Karena itu kita sangat beruntung jika kedua orang tua kita masih hidup. Banyak-banyaklah minta doa kepada kedua orang tua kita. Banyak-banyaklah minta doa kepada kedua orang tua kita. Jika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita sebagai anaknya tanda berbakti. Nggak bisa berbakti ketika semasa hidupnya, berbaktilah ketika semasa wafatnya kedua orang tua kita dengan cara mendoakan, mengirimi tahlil, bacaan Quran dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang sangat menarik di zaman Habib Ali. Ketika Habib Ali sudah menjadi orang besar, ada seorang
pemuda yang sangat giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berpuasa sampai kurus. Kemudian malamnya nggak ada tidur suntuk, dibuat qiyamul lail, ibadah kepada Allah, dibuat baca Quran, dan dibuat ibadah semua waktunya. Sehingga ibunya kasihan kepada anaknya, mengadu kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Wahai Habib, kalau engkau bertemu dengan anakku, tolong nasihati. Aku orang tuanya sudah nggak bisa menasehati, sudah nggak mampu. Dia memang ingin selalu taat kepada Allah, nggak mau sedikit pun longgar daripada ibadahnya. Kemudian selang berapa hari, Habib Ali ketemu dengan anak si ibu ini. Dipanggil sama Habib Ali. Wahai fulan ta'al, sini. Kenapa Habib? Kemarin aku bertemu dengan ibumu cerita seperti ini. Kamu Masya Allah, ahli qiyamul lail, Masya Allah, ahli siyam, Masya Allah, Masya Allah. Senyum pemuda ini. Kata Habib Ali, kurangi sedikit, ibumu kasihan. Kamu sampai kurus, puasa terus, kemudian nggak pernah tidur di malam hari, qiyamul lail, kurangi sedikit ibadahmu, biar agak kelihatan sehat, biar nggak terlalu kurus. Akhirnya pemuda ini mengatakan apa kepada Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi? Wahai Habib, afwan Habib, aku seperti ini karena aku ingin meniru para salafku. Diceritakan, aku pernah membaca satu kitab yang mana di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya Bagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi lahu liwa, punya bendera, dan di belakangnya Bagil Muqaddam, datuknya para habaib, punya bendera, dan di belakangnya banyak sekali para pencintanya. Aku baca lagi kitab itu, Syekh Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim lahu liwa, dia punya bendera Syekh Abu Bakar bin Salim, dan di belakangnya banyak sekali para pencintanya. Dan aku membaca lagi Habib Abdullah Idrus Al-Akbar, dia lahu liwa, dan di belakangnya punya banyak pengikut pecintanya beliau. Wahai Habib Ali, aku ini ingin seperti mereka, punya bendera sendiri nanti di hari kiamat, dan bisa menjadikan diriku dibanggakan oleh para salafku, sehingga aku menghabiskan waktuku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Habib Ali mengatakan madhafil ilmi wa taqwa zamani. Waktuku dihabiskan untuk ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Habib Ali mengatakan madhafil ilmi wa taqwa zamani. Zamanku, waktuku dihabiskan untuk ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kata Habib Ali, ketika mendengar perkataan daripada pemuda itu, harusnya engkau yang menasehati aku, karena di dalam diriku masih ada rasa malas. Sedangkan engkau semua waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yaitu termasuk tawaduknya beliau, merendahkan diri kepada orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil ibarah, pelajaran. Lihat bagaimana orang-orang dahulu. Yang mana orang dahulu itu fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Nah, beda dengan kita. Kalau kita berlomba-lomba dalam kemaksiatan dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kita mengikuti mereka, yang mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, sungguh indah, sungguh nikmat. Setiap kemana-mana ibadah, setiap jalan ibadah, setiap langkah ibadah. Syuf, nikmat hidup kita ini. Kalau sudah begini, tanpa diragukan orang tersebut nanti akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jika kita ceritakan manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sangat banyak. Karena beliau orang yang sangat luar biasa, sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sampai beliau dalam syairnya, gubahan syairnya beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Saking cintanya Habib Ali sampai mengatakan begitu, aku ini ingin masuk dalam surga bukan karena untuk menikmati sifat-sifat surga yang penuh dengan kemuliaan, bukan itu kata Habib Ali. Aku ini ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dalam surga ada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diriwayatkan bahwasanya di zaman Rasulullah ada sebongkah pelepah pohon kurma. Pelepah pohon kurma ini dulunya dijadikan mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diganti yang lebih bagus oleh wanita daripada kalangan Bani Ansor. Nah, ketika diadakan sholat Jumat, terdengarlah tangisan merintih, sehingga para sahabat saat itu menyaksikan. Ini hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin akan kepalsuannya, saking banyaknya sahabat yang menyaksikan, mendengar dan menyaksikan tangisan daripada pelepah pohon kurma ini. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Pelepah pohon kurma ini ternyata tidak mau berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, al-khashabah tahinnu ila Rasulillah SAW syauqan ila liqa'ih fa antum ahaqu an tashtaqu ilaih. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengomentari hadis ini, mengomentari riwayat ini, kalau pelepah pohon kurma saja benda mati, nggak punya akal, nggak punya hawa nafsu, bisa begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai nggak mau jauh dari Nabi Muhammad, maka kita manusia, umatnya yang punya akal, punya hawa nafsu, punya dua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya lebih pantas, lebih berhak untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Walhasil dari pembacaan sedikit daripada sekelumit daripada kisah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, mudah-mudahan kita semua bisa meniru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sehingga kita semua bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Muhammad SAW membanggakan cucunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sehingga kita semua di surga berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.